Berikut ini juga suatu kesalahan yang fatal ya teman-teman. Jika kalian mendapati ada seorang imam yang batal dalam posisi sujud, namun orang yang berada tepat di belakang imam menggantikannya dengan cara seperti ini, dengan dia merangkak ke depan. Nah, ini merupakan suatu kesalahan yang fatal dan otomatis membatalkan sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Saya batal, mohon digantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke teman-teman, jadi ketika sang imam itu berada di posisi batal wudhunya, maka orang yang berada persis di belakang imam wajib menggantikan posisinya sebagai imam. Nah, bagaimana cara menggantikannya? Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggantikan imam yang lagi batal dalam keadaan posisi berdiri. Nah, teman-teman bisa simak ya pergerakannya seperti berikut ini. Oke teman-teman, jadi kita nggak boleh bergerak 3 kali secara berturut-turut. Nah, supaya pergerakannya itu tidak membatalkan sholat, maka seperti ini cara pergerakan yang benar. Pertama, langkahkan kaki kanan, kemudian diikuti kaki kiri. Nah, ini masih dihitung sebagai 2 langkah. Kalau kita teruskan ke depan, maka ini dia menjadi 3 langkah. Otomatis sholat kita akan batal. Lalu bagaimana supaya tidak batal? Kita harus berdiam diri sejenak sekira ukuran selama membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun selama ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, lebih kurang sekitar 5-6 detik. Jadi untuk supaya tidak batal, supaya tidak dianggap pergerakan 3 kali berturut-turut, setelah pergerakan kaki yang kedua kita harus diam sejenak lebih kurang 5-6 detik, baru kemudian kita maju ke depan. Langkahkan kaki kanan, lalu kaki kiri. Jadi pergerakannya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak boleh kita bergeraknya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, ini pergerakan yang dapat membatalkan sholat. Tetapi pergerakan yang benar ialah 1, 2, berhenti sejenak sekira 5-6 detik, kemudian kita lanjutkan 1, 2. Inilah pergerakan cara menggantikan imam agar tidak sampai membatalkan sholat kita. Nah, kemudian ada lagi pendapat imam yang lain yang mengatakan pergerakannya seperti ini, 1, 2, dihitung 1 langkah, kemudian bisa langsung 1, 2, dihitung 2 langkah. Maksudnya ialah dihitung 1 langkah apabila posisi kaki pergerakan pertama dan pergerakan kedua itu sejajar, 1, 2. Karena posisi kaki kanan dan kaki kiri sejajar, maka 2 gerak ini masih disebut 1. Jadi kalau dia kemudian maju lagi ke depan, 1, 2, ada ulama yang berpendapat ini belum sampai membatalkan sholatnya. Jadi masih dihitung pergerakan 2. Tetapi para ulama lebih banyak berpendapat bahwa untuk yang lebih afdol itu dengan cara yang pertama ya teman-teman. Jadi pertama kita gerakkan kaki yang kanan terlebih dahulu, kemudian kaki yang kiri. Nah, ini dihitung 2 langkah. Nah, supaya tidak terjadi 3 langkah berturut-turut, maka kita harus berdiam diri sejenak sekira seukuran 5-6 detik. Baru kemudian kita langkahkan ke depan lagi ke posisi imam tepatnya, baru kita lanjutkan membaca bacaan di mana tadi imam
berhenti membacanya. Semisal tadi imam belum sampai menghabiskan surah Al-Fatihah, maka kita harus mengulangnya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, semisal itulah teman-teman cara menggantikan posisi imam yang batal ketika dia dalam posisi berdiri. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menggantikan posisi imam yang batal ketika berada dalam keadaan imam sujud. Nah, ini adalah tutorial yang sangat penting karena banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara menggantikan posisi imam yang saat dia batal, namun keadaan dia dalam posisi sujud ataupun dalam posisi ruku. Jadi untuk caranya kalian bisa ikuti prakteknya berikut ini. Allahu Akbar. Saya batal, mohon dilanjutkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke teman-teman, jadi cara menggantikan imam yang batal ketika ia sujud ialah seperti itu tadi. Nah, sunatnya menggantikan imam maju ke depan itu hanya berlaku dalam posisi berdiri. Jadi ketika imam batal dalam posisi berdiri, maka si makmum bisa menggantikan langsung dalam posisi berdiri juga. Jadi maksudnya si makmum itu langsung maju ke depan menggantikan imam. Namun ketika ia batalnya dalam posisi ruku ataupun sujud, maka si makmum yang berada tepat di belakang imam tetap di posisi semula, kemudian dia melanjutkan takbir sampai nanti kemudian dia berdiri pada rakaat berikutnya, baru disunnahkan maju ke depan seperti langkah pada segmen sebelumnya. Jadi paham ya teman-teman? Jadi ketika ada imam batal dalam posisi ruku ataupun sujud, maka orang yang persis berada di belakangnya itu langsung mengambil alih komando imam tanpa maju ke depan. Jadi tetap di posisi semula. Namun ketika nanti ia bangkit pada rakaat berikutnya, baru disunnahkan ia maju ke depan menggantikan posisi imam yang batal tersebut. Ya. Jadi orang yang berada tepat di belakang imam langsung saja mengambil komando untuk melanjutkan takbir berikutnya. Sami Allahu liman hamidah. Berikut ini juga suatu kesalahan yang fatal ya teman-teman, jika kalian mendapati ada seorang imam yang batal dalam posisi sujud, namun orang yang berada tepat di belakang imam menggantikannya dengan cara seperti ini, dengan dia merangkak ke depan. Nah, ini merupakan suatu kesalahan yang fatal dan otomatis membatalkan sholatnya. Jadi cara yang benar, bagaimana cara menggantikannya ialah seperti apa yang telah kita praktekkan pada sesi sebelumnya. Oke, semoga paham ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and share.